lanjutkan ya materi kita. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai dasar-dasar jaringan ya. Di web pertama itu kita membahas dasar-dasar jaringan, kemudian perangkat-perangkat jaringan yang digunakan, dan media transmisi. Ya. Nah, hari ini nanti kita akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama adalah mengenai topologi jaringan, ya. Yang kedua adalah mengenai IP address. Ya. Ini materi-materinya udah saya pilih-pilih agar teman-teman saya berusaha agar teraplikasikanlah di kehidupan sehari-hari ya, apalagi di pekerjaan gitu. Karena sebenarnya kalau materi jaringan komputer itu teknisnya tuh banyak. Jadi kalau misalnya kan kemarin banyak yang di teknologi pendidikan gitu ya, mungkin akan kebingungan ya karena banyak teknis-teknis yang mungkin menurut saya tidak begitu perlu untuk diketahui secara detail oleh teman-teman di teknologi pendidikan. Mungkin akan lebih relate kalau teman-teman di sistem informasi atau teknologi informasi gitu-gitu lebih relate. Kalau untuk teknologi pendidikan mungkin kurang. Makanya saya ambil materi yang kira-kira masih general agar bisa diaplikasikan sama teman-teman semuanya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit membahas mengenai tugas kedua ya teman-teman semuanya. Secara umum sih teman-teman udah bisa mempraktekkan, cuman ada beberapa yang kurang tepat. Misalnya, saya izin share dulu. Misalnya kemarin kalau CLS pasti udah bisa semua ya untuk membersihkan layar. Ya. Ini teman-teman saya buka komen. Ini namanya command line ya, atau kita nyebutnya misalnya CLI atau command line interface. Jadi perlu teman-teman ketahui. Jadi di komputer kita ini, terutama yang sistem operasinya berbasis Windows, itu ada dua tampilan. Ya, tampilan yang seperti ini, yang gambar-gambar ini, ada Start, ada Windows Explorer, ada aplikasi, itu namanya GUI, Graphic User Interface. Nah, kalau yang seperti ini kita sebut sebagai Command Line Interface. Ya. Jadi memang tampilannya itu teks aja, text based gitu. Nah, tapi ini adalah generasi awal Windows tuh sebenarnya malah command line ini ya, sampai kira-kira tahun 95 itu kita masih pakainya command line. Setelah itu baru masuk ke era GUI. Nah, setelah masuk ke era GUI itu command line-nya mulai ketinggalan tuh. Orang-orang udah nggak pakai lagi. Nah, akhirnya nggak banyak yang tahu. Tapi untuk programmer, software developer, untuk teknisi jaringan, ini masih sering dipakai ya. Oke, jadi command line ini sebenarnya sama dengan tampilan GUI-nya. Ya. Misalnya teman-teman kemarin ada perintah CD ya, itu singkatan dari change directory atau berganti directory. Ya, teman-teman kan tahu nih. Ngomong-ngomong ini kelihatan ya, apa Windows saya ya? Kelihatan Pak. Oke. Misalnya kita di Windows Explorer saya ini ada drive C, D, dan F. Nah, di D ini ada folder-folder banyak ya. Nah, sebenarnya perintah C kemarin di command line itu untuk berpindah folder. Sekarang saya posisinya ada di folder ini. C user IT Condro ya. Saya mau pindah nih ke D misalnya. Saya mau pindah ke D. Maka saya ketik D titik 2. Nah, enter. Nah, sekarang saya berpindah di folder D. Nah, saya mau lihat nih di folder D saya isinya apa aja. Ya, maka saya ketik dir. Dir itu singkatannya directory ya, teman-teman. Nah, di dir itu nggak ada tanda tanya ya. Kalau kemarin kan teman-teman ada sebagian ya, ada yang dikasih slash tanda tanya gitu ya. Slash tanda tanya, slashnya satu. Slash
tanda tanya mana? Ini. Nah, ini untuk diri itu apa sih gitu. Jadi kita bertanya gitu. Padahal kalau untuk sehari-hari ya artinya gini aja. Ini untuk melihat order apa yang ada di D. Kayak gini. Ya, jadi nggak ada tanda tanyanya itu. Oke. Kemudian kemarin yang dipraktekin cukup banyak ya, tapi saya highlight beberapa aja yang sering dipakai sama teman-teman. Contohnya kemarin adalah IP config. IP config itu digunakan untuk melihat konfigurasi jaringan teman-teman. Saya kayak gini. Nah, kalau di saya munculnya adalah wireless LAN, local area connection dan seterusnya. Ini yang perlu di highlight adalah yang bagian ini. Wireless LAN local area connection itu artinya saya sedang connect ke LAN tapi pakai WiFi atau wireless. Nah, wireless LAN. IP saya dapatnya berapa? IP saya dapatnya adalah ini 172.16.203.79. Subnet masknya sekian, gateway-nya sekian. Ya. Oke, kemudian yang kalau IP config semuanya bisa karena nggak ada macam-macamnya, aman. Yang kemarin kurang beberapa ya, yang kurang itu ketika menjalankan perintah ping. Ping itu digunakan untuk mengecek koneksi jaringan ke IP atau domain yang dituju. Misalnya saya mau ngecek saya itu bisa connect nggak sih ke google.com, maka saya ketik ping spasi www.google.com, kemudian saya enter. Nah, ketika saya enter, jawabannya tuh ada kayak gini, ada replay, ada request timeout, ada destination host unreachable. Nah, kalau jawabannya replay, ini artinya saya bisa connect ke Google. Ya, saya terkoneksi dengan servernya Google. Tapi kalau jawabannya request timeout, berarti saya tidak bisa terkoneksi dengan Google. Berarti jaringannya entah nggak connect, entah bermasalah gitu ya. Atau destination host unreachable. Ini sebenarnya connect ke Google, cuman servernya lagi mati. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ping spasi nama domain atau IP address yang dituju. Nah, ini kemarin teman-teman mungkin karena di perintahnya itu ping gitu aja ya. Jadi kalian mempraktekannya ping aja. Padahal kalau ping aja ini jawabannya pasti gini. Nah, ini artinya pingnya tuh harus diikutin nih dengan IP address gitu. Sama juga dengan yang kemarin teman-teman pakai perintah threshold ya. Threshold itu juga harus diikutin dengan IP address atau nama domain. Seperti ini misalnya. Ini untuk melihat apa? Untuk melihat kalau saya mau akses ke google.com, ini saya melewati gateway apa aja sih? Jadi saya melewati server apa aja gitu. Jadi kan google.com itu kan adanya di Amerika. Nah, dari laptop saya menuju server yang di Amerika itu melewati server-server apa aja. Nah, ini contohnya saya melewati server X Malang kali Malang Gunadarma.net IP-nya sekian, 4111. Dari sini connect ke IP ini, dan seterusnya sampai paling bawah itu google.com. Gitu, ya. Jadi threshold ping itu diikuti dengan nama domain atau IP address-nya. Nah, mungkin itu aja ya yang yang perlu di highlight dari tugas-tugas teman-teman kalian, tugas yang kemarin, tugas kedua. Perintah yang lain kayak kemarin ada IP config flush, IP config remove, dan itu mungkin kurang relate lah ya. Paling IP config, ping sama threshold aja. Oke. Mengenai tugas 2 ada pertanyaan?
Oke, aman ya? Oke, kalau aman saya lanjut ke materi aja kali ya. Lanjut ke materi. Hari ini kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Ya, cuman saya sedikit aja, mungkin nggak detail. Ya, sama IP address. Amanda kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah membahas dasar jaringan, kemarin kita sudah bahas ya, jaringan itu adalah ketika ada dua komputer atau lebih ya yang saling terhubung ya, kemudian mereka saling berkomunikasi. Nah, jadi minimal sebuah jaringan terbentuk itu adalah ada dua komputer yang terhubung. Ya, misalnya ada komputer saya dengan ada komputer teman saya hubung, nah itu namanya udah jaringan ya, jaringan versi yang paling sederhana. Atau misalnya teman-teman pakai tethering dari handphone misalnya ya kan, untuk akses internetnya pakai tethering dari handphone, nah otomatis dari laptop atau komputer teman-teman itu kan akses wifi dari handphone, maka terjadi koneksi antara komputer dengan handphone. Nah, ini juga bisa disebut dengan jaringan, ya, jaringan yang terbentuk antara dua device yang saling terhubung dan saling berkomunikasi. Oke. Nah, masalahnya adalah jaringan itu yang hanya terdiri dari dua komputer itu jarang, ya kan? Misalnya di lab sekolah, pasti kan komputernya lebih dari dua, ada yang 10, ada yang 20, dan seterusnya. Di sebuah sekolah sendiri antara ruang TU sama ruang lab komputer itu juga ada jaringan lagi, ya kan? Atau misalnya di internet yang besar ini terbentuk jaringan juga. Komputer saya bisa terhubung dengan komputer teman-teman semuanya, ini juga jaringan juga. Nah, bagaimana jaringan ini terbentuk? Bagaimana bentuk jaringannya? Nah, ini akan kita bahas di topologi jaringan. Oke. Pertama, topologi itu apa sih? Topologi itu adalah bentuk atau bagaimana sebuah jaringan itu didesain, ya. Nah, sebelum kita masuk ke topologinya, kita perlu tahu dulu cakupannya. Ya, jaringan ini tuh luasnya seberapa atau seberapa banyak device yang terlibat. Nah, ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network, kemudian ada Local Area Network, kemudian ada Metropolitan Area Network dan Wide Area Network atau WAN. Ya. Jadi yang pertama, Personal Area Network atau PAN adalah jaringan yang cakupannya hanya untuk kebutuhan personal saja. Misalnya tadi connect ke handphone saya pakai tethering misalnya, ya, itu berarti terjadi koneksi antara komputer saya dengan handphone, itu bisa disebut sebagai PAN. Nah, ini kan terkoneksi terus jadi PAN, yaitu jaringan yang cakupannya itu hanya untuk kebutuhan personal seseorang saja. Ya. Atau misalnya saya mau ngeprint di rumah, saya punya komputer, saya mau ngeprint, otomatis kan dicolokin kabel nih di sini, ya kan? Nah, ini terjadi komunikasi tuh antara komputer sama laptop. Cuman ya hanya di lingkup rumah itu aja. Ya, itu namanya juga PAN atau Personal Area Network. Jadi jaringannya itu cakupannya hanya untuk kebutuhan personal relatif kecil, ya. Misalnya jaringan yang ada di lab komputer di sekolah masing-masing, ya. Jadi kan cakupannya hanya satu ruangan lab itu aja. Itu disebut sebagai local area network. Ya. Tapi teman-teman di sini perlu dicatat, ya, cakupannya itu relatif kecil, ya. Artinya ya
Kalau misalnya dia satu kelas disebut LAN, apakah satu sekolah itu disebut LAN juga atau enggak? Itu relatifnya itu masing-masing, ya. Tidak terbatas apa namanya? Tidak terbatas luas area, juga tidak terbatas dengan jumlah komputer, ya. Bisa saja di dalam sebuah lab isinya 5 komputer, di sekolah yang lain, lab yang lain isinya 100 komputer. Dua-duanya itu disebut sebagai local area network, ya, karena masih di satu area tertentu, nanti menggunakan subnet. Nah, makanya ini nanti nyambung dengan bahasan berikutnya tentang IP address. Ya, mereka masih ada di satu subnet atau network yang sama. Nah, itu disebut sebagai LAN. Seringkali juga LAN itu untuk misalnya di satu sekolah tapi terdiri dari beberapa gedung atau beberapa ruang. Masing-masing ruang itu juga terkoneksi, ya. Itu juga disebut sebagai LAN, local area network. Ya. Jadi jaringannya itu relatif kecil, tapi relatifnya itu seberapa, itu nanti ada hubungannya dengan pembahasan mengenai IP address. Ya. Oke. Jumlah perangkat yang terhubung ke LAN biasanya terdiri dari 5 sampai 1000 komputer. Jadi ya cakupannya kira-kira segitu. Umumnya terdiri dari satu network atau satu jaringan. Nanti yang berhubungan dengan IP address. Oke. Kemudian LAN yang sudah terbentuk tadi kadang-kadang kita hubungkan, ya. Kita hubungkan sehingga membentuk jaringan yang lebih besar. Nah, jaringan yang lebih besar ini kita sebut sebagai MAN atau Metropolitan Area Network, ya. Jadi radiusnya itu relatif lah ya. Di sini saya tulis 10 sampai 50 km itu rata-rata aja, ya. Jadi tidak harus radiusnya sekian-sekian, ya. Yang penting di MAN itu adalah gabungan dari beberapa LAN atau Local Area Network. Itu disebut sebagai MAN. Ya. Contohnya apa? Jaringan yang terbentuk antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, atau jaringan yang terbentuk antara bank di pusat dan bank cabang di daerah. Itu disebut sebagai MAN. Karena apa? Karena bank di cabang Jawa Tengah misalnya, mereka pasti sudah punya LAN-nya masing-masing di area gedung perbankan itu. Kemudian di area Jawa Barat mungkin ada bank Mandiri, Bank BRI, gitu kan. Di situ juga pasti sudah ada jaringannya. Ya. Jadi di Jawa Tengah sudah ada jaringan LAN-nya, di Jawa Barat ada jaringan LAN-nya. Kemudian ini dihubungkan dengan jaringan pusat menjadi satu jaringan yang lebih besar. Nah, ini disebut sebagai MAN atau Metropolitan Area Network. Oke. Nah, di atasnya MAN itu ada lagi, yaitu WAN atau Wide Area Network, ya. Yaitu dia gabungan dari beberapa MAN, ya. Dan biasanya di WAN ini sudah terkoneksi dengan jaringan global atau internet. Jadi kadang ada pertanyaan, Pak, apa bedanya WAN dengan internet? Ya. Jadi kalau di WAN itu jaringannya itu biasanya masih memiliki satu keterhubungan. Misalnya jaringan perbankan antara yang bank internasional apa misalnya bank MyBank, ya, MyBank atau BCA. BCA kan juga ada di luar negeri, ya, di Singapura ada, di Malaysia ada, ya. Misalnya jaringan bank BCA lah. Bank BCA itu ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Malaysia misalnya. Di Indonesia dia punya cabang-cabang, tadi sudah terbentuk sebagai MAN, MAN-nya Bank BCA di Indonesia. Di Singapura juga ada MAN-nya Bank BCA di Singapura. Di Malaysia juga ada MAN-nya Bank BCA di Malaysia. Antar MAN ini kemudian saling terhubung, ya. MAN-nya Bank BCA Indonesia, Singapura, dan Malaysia ini saling terhubung. Ini disebut sebagai WAN atau Wide Area Network. Mereka disebut WAN kenapa? Karena masih memiliki satu
keterhubungan. Apa itu? Yaitu mereka masih sama-sama bank BCA. Cuman areanya aja yang sangat luas. Itu disebut sebagai WAN atau Wide Area Network. Nah, kalau internet gimana? Kalau internet itu menghubungkan berbagai macam jaringan, baik ya tadi MAN ya di seluruh dunia, cuman tidak punya keterhubungan khusus gitu ya. Misalnya Bank BCA mau akses Gunadarma, kan nggak ada keterhubungannya tuh antara BCA sama Gunadarma. Tapi keduanya bisa saling berkomunikasi. Nah itu disebut sebagai internet. Jadi lintas keterhubungan tadi baru bisa disebut sebagai internet. Oke. Oke. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Bulan dari kemarin kerjanya di mana? Di sekolah, Pak. Di mana? Di sekolah. Di sekolah SD, SMP, Oh, iya. SMA, Di sekolah SMK. SMK. Oke. Di SMK-nya ada lab komputernya? Ada. Oke. Ada berapa lab komputer kalau boleh tahu? Ada 2. Ada 2. Di setiap lab itu sudah terhubung jaringan kah? Ada, Pak. Sudah ya. Nah, itu disebut sebagai apa tadi? LAN. Oke. Ya. Nah, antara 2 ini terhubung juga nggak atau masing-masing? Hubung juga, Pak. Terhubung juga. Berarti sampai sekolah TU juga bisa akses. Iya, bisa. Nah, itu berarti hitungannya masih LAN ya, karena masih di satu area tertentu. Ya, nanti dihubungkan sama IP address, itu hitungannya masih LAN atau local area network. Oke. Kalau di siapa lagi nih? Pak Gius kemarin udah. Oke, yang baru join. Amel ada Amel? Oke. Oke Pak Gius, ada pertanyaan mungkin? Iya, Pak, ada pertanyaan sedikit, Pak. Baik. Ya, ini menyangkut dengan komponen jaringan tadi, Pak. Yaitu tadi ada empat macam jaringan tadi, ada PAN, ada LAN, ada MAN, dan apa lagi satu tadi, Pak. Ya, yang mau saya tanya ini, Pak, kenapa dari 4 komponen jaringan itu mempunyai kualitasnya yang berbeda? Kualitasnya seperti apa yang Pak? Maksudnya kualitas kalau kekuatan jaringannya itu berbeda. Contohnya PAN tadi dengan LAN kan berbeda. LAN hanya mencakupi hanya satu area saja. Sementara PAN-nya lain lagi. Maksudnya seperti itu, Pak. Kenapa sampai keempat komponen jaringan itu semua kualitasnya berbeda-beda, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Ini sebenarnya baik. Ini sebenarnya dijawab dengan apa? Pemikiran sederhana juga bisa, Pak. Jadi kalau di jaringan kan pakai kabel atau wireless lah misalnya. Tapi kan yang umum misalnya kita pakai kabel. Semakin pendek luasan area, otomatis itu koneksinya akan semakin cepat gitu ya. Misalnya kabel dengan ukuran 10 meter sama kabel dengan ukuran 100 meter, itu pasti yang ukuran 10 meter lebih cepat. Betul nggak Pak? Terima kasih, Pak. Jadi itu yang pertama. Memang karena cakupan areanya itu berbeda, itu mempengaruhi kualitas jaringannya. Di sini pasti PAN itu lebih cepat ya, harusnya ya. Kalau dengan device yang sama pasti dia lebih cepat. LAN sedikit lebih lambat tapi masih oke, masih cepat. Kemudian MAN lebih lama, WAN lebih lama lagi ya. Cuman
kualitas device itu juga berpengaruh juga. Misalnya kalau untuk koneksi internet di tempat saya misalnya bandwidth-nya berbeda antara koneksi Indosat sama IndiHome gitu, misalnya bandwidth-nya berbeda, itu juga akan menghasilkan kualitas yang berbeda pula, walaupun sama-sama internet. Gitu. Jadi faktornya macam-macam, tapi kalau faktor yang paling sederhana kalau dihubungkan dengan PAN, LAN, MAN, dan WAN tadi adalah ya karena memang areanya semakin sempit areanya pasti kualitas semakin baik karena ya dekat gitu. Ya, cuman itu tadi kalau misalnya selain itu ya berarti bisa masalah yang lain-lain juga. Kualitas device, kemudian bandwidth dan lain-lain itu juga berpengaruh. Gitu, Pak Gius. Ya, terima kasih Pak. Baik. Kalau Amanda di TK-nya contoh jaringannya ada nggak? Oke, Amandanya menghilang. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi saya nggak ngerti ngomong masih di mute. Maaf pisan Pak. ya. Saya ngajar anak TK dan semua game tuh harus disetel hampir berbarengan. Jadi saya pakai aplikasi Google Classroom. Nah itu tuh disatukannya pakai jaringan LAN. Jadi bisa langsung dilempar satu game itu ke semua komputer di blast. Berarti TK-nya cukup gede ya? Lumayan Pak, swasta soalnya satu kelas itu ada 24 anak. Satu institusi berarti ada berapa banyak kelas? TK-nya pegang dari PG, TKA, TKB. Jadi PG itu 4 kelas, TKA itu 4 kelas, TKB juga 4 kelas Pak. Gede banget ya. Itu di Bandung kota atau di mana? Iya, hitungannya masih perkotaan sih Pak. Oke ya, jadi teman-teman udah tahu lah ini penerapannya seperti apa ya. Oke, sekarang masuk ke topologi jaringan. Oke, apa itu topologi jaringan? Yaitu cara atau konsep penghubungan komputer di dalam jaringan. Kalau tadi kan berdasarkan luas areanya aja. Ya, sekarang bagaimana sih pengkondisian atau kabel itu dicolokinnya seperti apa sih? Gitu. Ini ada beberapa teori atau beberapa jenis dari topologi jaringan tersebut. Ya, antara lain ada topologi bus, ada ring, ada star, ada mesh. Kemudian ada gabungan dari beberapa topologi dasar di atasnya. Ya, jadi yang penting itu ada 4 ini: topologi bus, ring, star, and mesh. Oke, topologi bus itu intinya gini. Ini saya singkat-singkat aja ya. Topologi bus itu intinya gini. Jadi ada satu kabel di tengah, ya. Kemudian kabel ini punya ujung dan ujung. Kemudian beberapa komputer ini connect ke kabel tengah ini. Nah, jadi karena ini koneksi ke kabel tengah ini, maka antar komputer ini saling terhubung. Jadi bayangin aja, ini kita punya jalan utama yang gede, kemudian ada gang-gang gitu ya, ada gang. Nah, antar gang ini kan nyambung ke jalan utama, sehingga orang dari satu gang itu bisa ke gang lain lewat jalur utama ini tadi. Nah, gambarannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah sebenarnya ya, kita cuma perlu connect ke jalan utama, udah gitu aja. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kalau jalan utamanya rusak, ya maka semua jaringan di tempat ini rusak. Ya. Nah, topologi sekarang ini udah jarang dipakai, bahkan sudah tidak dipakai, ya, karena resikonya besar, karena tergantung banget sama jalan utama ini. Ya, ini hanya untuk pengetahuan aja. Ini dulu dipakai. Kemudian selain bus ada topologi ring. Topologi ring ini adalah topologi atau bagaimana kita menyusun sebuah jaringan
membentuk ring atau lingkaran. Ya, jadi kayak gini. Semuanya saling terhubung tapi dalam satu lingkaran. Kelebihannya apa? Kelebihannya semuanya bisa saling terhubung, jelas, ya. Kemudian sederhana. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya kalau misalnya sama kayak bus, ini putus, udah ini nggak bisa lagi saling terkoneksi. Double ring juga jarang dipakai. Kemudian topologi berikutnya adalah topologi star. Di topologi star itu seperti apa? Jadi seakan-akan bentuknya bintang ya, padahal nggak bintang ya. Jadi ada satu device yang ada di tengah, ya, namanya hub atau switch. Ya, semua komputer ini terhubung atau menghubungkan dirinya ke hub atau switch ini. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya, kekurangan dulu ya. Kekurangannya apa? Semuanya tergantung pada hub. Kalau hubnya rusak, ya semuanya rusak. Nggak bisa saling terkoneksi. Kelebihannya apa? Misalnya satu komputer di sini rusak, ya ini masih terkoneksi. Ya. Dan mengganti hub ini jauh lebih mudah dan jauh lebih murah daripada menggunakan topologi-topologi sebelumnya seperti bus tadi. Jadi kayak gini bentuknya. Jadi semuanya terhubung ke satu hub atau switch. Ya. Kemudian ada topologi mesh. Ya. Topologi mesh ini menghubungkan semua komputer. Ya. Jadi tidak ada hub di tengah, tapi langsung terhubung. Jadi satu komputer tuh terhubung ke semua komputer. Ya. Kelebihannya apa? Kalau satu kabel rusak, backupnya masih banyak. Kekurangannya apa? Kalau komputernya banyak, repot ngurusnya. Maintainnya repot karena kabelnya bakal banyak banget. Ya, ini mesh. Ya. Dari keempat topologi ini, mana yang paling banyak dipakai saat ini? Yang saat ini dipakai itu adalah topologi star. Ya, yang seperti ini tadi. Ini adalah topologi yang paling banyak digunakan saat ini ya. Jadi kalau teman-teman tadi misalnya di labnya sekolah ya, di satu lab itu kalian cek itu pasti ada satu device yang namanya hub atau switch ini. Ya, mungkin kalau di lapangan bentuknya udah nggak kayak star ya, udah kayak bintang ya, udah kabelnya kemana-mana gitu ya. Cuman secara konsep ini disebut sebagai topologi star. Oke. Itu aja. Kemudian ada topologi gabungan dari beberapa topologi dasar yang tadi. Ya. Tadi kan ada topologi bus, ada ring, ada star, ada mesh. Ya. Gabungan antara beberapa topologi itu atau gabungan antara beberapa topologi yang sama, misalnya star dengan star, itu membentuk topologi baru atau topologi hybrid yang kita sebut sebagai topologi tree misalnya. Tree itu apa? Tree itu gabungan dari topologi star, star, star. Semuanya star digabung, jadilah tree. Jadi penggabungan dari beberapa topologi sebelumnya. Atau hybrid. Dan di sini ada topologi star, ring, bus. Semuanya digabungin jadi satu, jadilah topologi hybrid. Ya. Jadi topologi itu tadi ya, bagaimana cara kita menghubungkan komputer-komputer tersebut. Gitu. Oke, ya. Jadi kalau sekarang yang dipakai yang mana nih Pak yang paling efektif saat ini? Saat ini yang paling efektif dipakai itu topologi star. Cirinya topologi star adalah pasti terdapat apa tadi? Hub atau switch. Ya. Setiap komputer yang terhubung pasti akan dikoneksikan dengan hub atau switch ini. Oke. Ya. Nah, kira-kira berarti di dalamnya kalian pakai topologi apa? Kalau dari 4 ini? Bus, ring, star, atau mesh? Kira-kira yang mana? Di saya yang star, Pak. Saya ada hubnya. Pernah lihat? Ada, Pak. Pernah dikasih lihat. Nah, yang kelip-kelip itu ya. Iya.
Oke, BTW Amanda tuh dari tugas pertama saya lihat kayaknya udah mahir ya. Dulu pernah SMK komputer atau belajar komputer sebelumnya? Ya, Pak, tapi teman saya tuh lulusan itu, jadi saya sebelum tugas saya minta diajarin dulu supaya nggak terlalu bingung gitu kan. Oke, baik. Oke, nah materi mengenai topologi udah. Ada pertanyaan mungkin? Oke, ini saya singkat-singkat aja. Bentar ya, baterainya habis. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Langsung saya skip ya. Jadi kalau misalnya mengikuti materi yang ada, ini harusnya kita membahas mengenai call dan oscillator ya. Cuman saya skip aja, itu nanti teman-teman bisa baca materinya sendiri. Nah, saya ingin bahas IPS ya. Kenapa? Karena ini kemungkinan berguna lah buat teman-teman semuanya ya. Oke. IP address. Oke. Jadi apa itu IP address? Atau sebelum IP address, teman-teman kira-kira pernah lihat IP address itu seperti apa? Enggak? Pak Gius ada bayangan IP address itu yang seperti apa? Belum, Pak. Belum? Iya, Pak. Siti Wulandari ada bayangan IP address itu apa? IP address itu sebuah alamatnya, Pak. Alamat jaringan. Iya, alamat. Betul. Kira-kira di komputernya IP address-nya berapa, tahu nggak? Belum tahu, Pak. Tidak tahu. Ya, jadi sebenarnya ya teman-teman, ini setiap kita connect ke jaringan, ya, internet itu kan jaringan juga ya. Setiap kita terkoneksi ke jaringan, itu device kita perlu didaftarkan ya. Cara mendaftarkannya gimana? Siti, Amel, atau Amanda, itu pasti sudah terset IP address-nya. Gimana cara ngelihatnya? Nah, Pak, teman-teman itu di bagian bawah yang simbol jaringan, ya, itu buka aja tuh Open Network and Internet Setting. Oke, nah nanti cari adapter option. Nah, kan muncul seperti ini. Oke, ini adalah device jaringan yang terkoneksi di komputer kita. Ini di komputer saya misalnya. Di sini kalau teman-teman lihat ini ada Bluetooth Network Connection, tapi tandanya silang. Berarti di komputer saya tuh ada Bluetooth-nya, cuman lagi nggak aktif. Di tempat saya juga ada koneksi WAN Bukaka, tapi warnanya abu-abu. Ini artinya lagi nggak connect. Di ini juga ada DUGNet 2 sama Local Area Connection, warnanya cerah. Nah, ini berarti lagi sekarang lagi aktif ya. Nah, agar komputer saya ini bisa terkoneksi ke internet, kan saya harus connect wifi ya kan. Sebenarnya yang connect itu siapa sih? Yang connect adalah device wifi saya. Device wifi saya itu terwakili oleh ini ya, yang DUGNet 2 ini. Nah, kita double klik. Nah, maka akan muncul informasi seperti ini. Ya. IP
before, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita lihat detail. Nah, ketika kita terkoneksi ke internet, kita akan mendapatkan alamat yang disebut sebagai IP address. Nah, misalnya di saya alamatnya ini, saya dapatnya ini 172.16.203.79. Ini IP address saya. Ya, jadi 172.16.203.79. Saya mau coba Pak Gius, Amanda, Siti, Amel, coba dilihat masing-masing IP address-nya berapa. Bisa nggak? Pak. Ya, Amanda. Ya, Pak. IP address-nya berapa, Amanda? 192.168.10126. Oke, 192.168.10126. 10126. Oke, bagus. Pak Gius ketemu nggak? Mbak Wulandari ketemu nggak? Belum, Pak. Yulen lagi di handphone, Pak. Oh, di handphone. Oke, baik. Amel ada nggak sih, Amel? Amel tadi nggak nyaut. Gius Oke, baik. Kalau kita terkoneksi lewat WiFi tadi ya, itu otomatis kita biasanya mendapatkan kuota IP address. Jadi kita nggak usah ya. Jadi dapat otomatis. Sebenarnya kita juga set IP yang di sini. Kita klik properties, ya. Nanti cari IP Internet Protocol version versi 4, ya. Kita double klik. Nah, nanti kita isi manual di sini bisa juga, ya. Jadi misalnya 192.168.101.1. Jadi intinya begitu ya. Tapi kalau kita connect dari WiFi, biasanya kita dapat IP address langsung secara otomatis. Biasanya di access point-nya itu sudah di set. Ini otomatis nanti kalau ada yang connect ke sini, kasih IP address ini. Jadi tadi IP address saya 172.16.203.79. Ya. Nah, IP address itu pasti punya pasangan, namanya adalah subnet mask. Nah, ini jadi dua alamat ini, ya, ini pasti bareng ada. Nggak mungkin enggak. Jadi ketika satu komputer dapat IP address, pasti dapat yang namanya subnet. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi setiap kali komputer kita terkoneksi ke jaringan, ya, baik jaringan di lokal maupun jaringan di internet, itu device kita itu pasti mendapatkan alamat IP, ya. Alamat IP ini adalah identitas kita di jaringan tersebut atau nama kita di jaringan tersebut.
Kalau misalnya kok antar kan sama kabel, ya, terhubung nih, ya, cuman IP address-nya belum di-set, maka kedua komputer ini belum bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena belum punya nama, gitu ya. Jadi untuk bisa berkomunikasi selain terhubung, mereka juga harus dikonfigurasi IP address-nya. Atau bahasa sehari-harinya, setelah mereka terhubung saling berhadapan gitu, mereka harus punya nama dulu untuk bisa saling berkomunikasi. Jangan sampai kita manggil teman di grup kita, hey kamu gitu ya. Mereka harus punya nama dulu. Ya, misalnya tadi saya manggil Amanda. Amanda itu adalah identitasnya Amanda. Jadi kalau saya ngobrol sama Amanda, saya panggil namanya. Begitu juga Amanda ke saya, panggil namanya. Ya. Karena kita berdua sudah sama-sama punya identitas yang unik. Begitu juga komputer di dalam jaringan. Untuk saling berkomunikasi, antar komputer itu harus punya nama atau identitas. Nama atau identitas kita di jaringan itu disebut sebagai IP address. Ya, jadi nama kita atau identitas kita di jaringan itu disebut sebagai IP address. Itu bahasa gampangnya. Nah, bahasa ribetnya, bahasa teknisnya adalah IP address adalah salah satu protokol yang bekerja pada network layer. Ini di skip aja, teman-teman. Susah nanti artinya. IP address digunakan untuk memberikan pengalamatan logik terhadap device atau host yang ada di dalam jaringan. Ya, jadi misalnya di komputer kita kan sudah ada kemarin apa LAN card-nya, ya, atau kartu jaringannya. Nah, kartu jaringan ini punya identitas yang namanya MAC address. Cuman masalahnya adalah MAC address itu ditulis dalam heksadesimal dan panjangnya 32 karakter, 32 bit. Dan itu terlalu panjang. Ya. Agar mudah diingat, maka MAC address ini disandingkan dengan yang namanya IP address. Dia punya nama lain di jaringan. Oke. Nah, kalau IP address itu adalah namanya atau identitasnya, maka ada istilah addressing. Addressing adalah mengkonfigurasi IP address di dalam sebuah komputer, itu namanya addressing. Atau memberi IP kepada device yang ada di dalam jaringan, itu namanya adalah addressing. Ya. Mana lagi ya? Oke. Misalnya seperti ini. Jadi bayangkan jaringan itu seperti sebuah perumahan. Ya. Jaringan itu seperti sebuah perumahan. Di dalam sebuah perumahan, setiap rumah itu kan pasti ada nomor rumahnya. Ya. Katakanlah B101, B102, B103, B104. Ya. Itu nomor rumah. Nomor rumah itu kan nempel di rumah tersebut gitu ya. Artinya nggak bisa dipindah-pindah tuh nomornya. Nomornya yo rumah yang ini ya nomornya ini. Rumah sebelahnya nomornya ini gitu ya. Sudah nempel lah nomor rumah itu di situ. Seperti di awal. Nah, kalau di jaringan, rumah ini kita ibaratkan sebagai sebuah komputer atau device LAN card-nya tadi. Nah, nomor rumah itu adalah MAC address, ya. Nomor bawaan dari pabrik itu namanya MAC address. Nah, setiap rumah itu kan punya nomor, sama juga. Setiap komputer itu ada MAC address-nya. Ya. Masalahnya adalah MAC address ini panjang, susah diingat, ya. Selain panjang dan susah diingat, kadang-kadang rusak, kita harus ganti dengan MAC address yang baru, dan itu prosesnya rumit, ya. Agar mempermudah, gimana caranya? Agar mempermudah, maka di setiap rumah tersebut kan pasti ada penghuninya, ya kan? Nah, penghuninya ini kan ada namanya, ya. Jadi nama penghuni ini kita sebut sebagai IP address. Misalnya ada paket datang
ke rumah saya, nomor A10, nomor 14, ya. Paket bisa bertanya ke satpam, Pak, ini ada paket ke rumah A10 nomor 4. Tapi paket ini juga bisa bertanya ke satpam, Pak, rumahnya Pak Condro itu yang mana? Keduanya valid ya, karena akan menuju bangunan rumah yang sama ya. Jadi baik disebutkan nomor rumahnya ataupun disebutkan nama penghuni rumahnya, itu paket akan tetap sampai ke Pak Condro. Begitu juga di jaringan ya. Di jaringan tuh mau disebutkan MAC address-nya yang panjang itu, atau mau disebutkan IP address-nya, itu juga akan nyampe juga di situ. Masalahnya adalah MAC address itu panjang dan pakai heksadesimal lagi ya, nggak punya format tertentu. Sedangkan kalau IP address itu lebih pendek, berbentuk angka dan lebih mudah diingat ya. Jadi gampangnya seperti itu. Kemudian kenapa kita pakai IP address ya? Karena kalau kita ibaratkan rumah tadi ya, nomor rumah itu kan nggak bisa dipindah-pindah ya. Yang paling kiri itu adalah nomor rumah B101, sebelahnya B102, sebelahnya B103, sebelahnya lagi B104. Akan tetapi pemilik rumahnya ini kan bisa pindah-pindah. Yang menghuni rumah, yang menghuni rumah ini kan bisa pindah-pindah. Suatu hari saya ada di B102. Tapi lain kali saya pindah deh, saya mau pindah rumah ke B104. Boleh nggak? Boleh aja kan? Kebetulan ini kan rumah saya. Ya. Jadi 4 rumah ini misalnya rumah saya. Jadi saya mau pindah dari B02 mau ke B04 ya nggak masalah. Kan? Jadi yang berpindah siapanya? Sayanya atau rumahnya? Nomor rumahnya. Kan sayanya yang pindah. Nomor rumahnya mah tetap. Ya. Jadi si Pak Condro tadinya di B102 sekarang pindah ke B104. Nah, kalau ada paket, kira-kira paket ini itu ditujukan ke rumahnya atau ditujukan ke orangnya? Yang beli barang ini orangnya atau rumahnya? Saya mau beli sikat gigi. Nah, yang beli sikat gigi ini kira-kira rumah B102 atau Pak Condro? Pasti kan Pak Condronya dong, orangnya dong yang beli, bukan rumahnya kan. Nah, kira-kira lebih penting paketnya nyampe ke rumah atau lebih penting paketnya nyampe ke orang? Nah, lebih penting paket itu nyampe ke Pak Condro daripada nyampe ke rumahnya. Nah, karena sekarang saya sudah pindah dari B102 ke B104, kalau ada paket, itu paketnya lebih baik menyebutkan nama saya atau menyebutkan nama rumahnya, harusnya menyebutkan nama orangnya. Pak Satpam, Pak Condro rumahnya di mana? Nanti Pak Condro udah pindah dari 02 ke 04, maka paketnya nanti karena ada nama Condro. Begitu juga jaringan punya alamat di 92168 itu saat IP B104 itu juga ya bisa aja. Yang jelas paketnya nanti datanya masuknya kemana? Dia akan masuk ke alamat IP-nya yaitu 11881 dimanapun rumahnya. Gitu. Kira-kira bisa dimengerti nggak ya? Saya takut teman-teman nggak bisa ngerti. Ada pertanyaan dulu nggak? Pak Gius biasanya tanya. Tidak ada, Pak. Tidak ada karena bingung atau gimana? Oke. Amanda kira-kira ada pertanyaan nggak? Pak.
Oke, Siti Wulandari, ada pertanyaan nggak? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah paham ya. Jadi, oke, saya summary dari penjelasan yang panjang lebar tadi. Nah, jadi kira-kira intinya setiap device di dalam jaringan itu perlu punya nama atau identitas, ya kan? Nah, penamaan identitas ini namanya adalah IP address. Ya, jadi kalau kita tuh namamu siapa? Tuh. Namaku Condro, namaku Amanda, namaku Gius, namaku Siti Wulandari. Nah, kalau di jaringan itu nanyanya bukan namamu siapa, tapi IP addressmu berapa. Gitu. Jadi IP addressku 172.16, IP addressku 192.168, gitu ya. Kira-kira gitu, ya. Nah, proses memberi IP address ke dalam sebuah device itu namanya addressing. Dan semua device yang ada di jaringan tadi wajib punya identitas dalam bentuk IP address tersebut. Nah, IP address ini sifatnya tadi kalau kita connect ke jaringan WiFi misalnya, itu biasanya dikasih otomatis tuh. Siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah access point-nya. Ya, itu udah di set lah gitu. Nanti kalau ada yang connect ke kamu, langsung kasih IP dia. Gitu. Tapi ada juga IP address itu di set manual. Saya yakin teman-teman itu tadi kayak Amanda, kayak Siti Wulandari, mungkin Pak Gius di sekolahnya ada lab. Kalau di labnya itu terhubung pakai hub atau switch, pasti komputernya punya IP address. Dan 80% saya yakin pasti IP address-nya di-set secara manual. Ya, jadi nanti bisa bertanya lah ke orang labnya. Ini IP address-nya berapa? IP address-nya berapa? Pasti di-set manual biasanya. Oke. Lantas kalau saya sudah paham IP address itu apa, ya. Nah, setelah itu gimana? Ya, kita perlu tahu IP address itu punya aturan. Ya, aturannya apa? Antara lain adalah IP address merupakan protokol yang sudah dipakai sejak tahun 83 sampai sekarang. Ya, saat ini IP address yang dipakai itu adalah IP address versi 4. IPv4 itu artinya IP address versi 4. Ya. Ada versi-versi sebelumnya, cuman sejak tahun 83 itu kita udah pakai IP address versi 4. Yang mana saya aja lahir tahun 90. Ya. Jadi saya juga nggak tahu sebelumnya bentuknya seperti apa, ya. Sampai hari ini itu masih dipakai IP address versi 4. Ya. Sekarang sudah ada dikembangkan IP address tuh versi 6. Cuman menurut survei terakhir itu IP address versi 6 di dunia ini tuh dipakai tidak sampai 2% dari seluruh device yang terkoneksi jaringan internet, ya. Jadi penggunanya masih sangat minim sekali. Jadi saat ini yang masih banyak sekali pakai itu adalah IP address yang versi 4. Gitu ya. Nah, teman-teman perlu tahu, tadi sudah saya spill juga, IP address itu selalu digunakan bersama dengan yang namanya subnet mask. Apa itu subnet mask? Ya, nanti kita bahas. Kemudian, IP address itu terdiri dari 32 bit. Oke, ini nggak jelasin lagi saya tentang bit, ya agak susah juga. Jadi di komputer itu Pak, Bu, Mbak ya, jadi semuanya itu harus dikonversi ke dalam bentuk bit, ya. Bit itu adalah nilai yang hanya terdiri dari 0101, ya. Nah, IP address ini terdiri dari 32 bit data, ya. Artinya dia yang dihitung jangan 192-nya ya, kalau di contoh ini yang dihitung adalah angka 1010. Nah, ini terdiri dari 32 data. Ya, dihitung aja bisa ya, ini 8888 32 segmen data. Ya. Dari 32 bit data ini kemudian kita bagi menjadi 4 segmen sehingga masing-masing segmen itu terdiri dari 8 bit data atau 8 biner data, ya. Nah, kemudian
Setelah dibagi menjadi 4 segmen, masing-masing terdiri dari 8 bit data. Kemudian ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ya, ini Siti Wulandari mungkin masih ingat ya, kalau ngajar di matematika kan ada base bilangan ya, ada binary, ada desimal, ada okta, ada heksa ya. Nah, kalau di komputer itu biasanya kita pakai binary ya, tapi untuk mempermudah kita pakai desimal. Sehingga kalau di device-nya tadi pakai 32 bit binary data, ini nanti kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ya. Paham ya? Jadi saya ulang sekali lagi. IP address itu terdiri dari 32 bit data. Ya. Terdiri dari base binary sehingga datanya hanya terdiri dari 0101. Dari 32 bit data tersebut dibagi menjadi 4 segmen. Ya. Sehingga masing-masing segmen terdiri dari 8 bit data. Ya, misalnya di sini yang pertama itu adalah 11000000. Satunya dikali, nolnya 6 kali. Kemudian segmen kedua ada 10101000. Segmen ketiga 00001010 dan segmen keempat 00001010. Oke. Nah, untuk mempermudah kita, maka kemudian binary ini kita convert atau konversi menjadi bentuk desimal. Ya, caranya gimana? Caranya sudah dipelajari ya waktu kita sekolah di SMP atau SMA dulu ya. Nanti dibuka-buka lagi. Ya. Intinya dari 11000000 ini kita konversi menjadi bentuk desimal, jadilah angka 192. Segmen kedua juga kita ubah ke dalam desimal, jadilah 168. Segmen ketiga kita ubah menjadi desimal, jadilah 10. Segmen keempat kita ubah menjadi desimal, jadinya 10. Sehingga IP address-nya adalah 192.168.10.10. Nah, inilah yang kita ingat-ingat. Oke. Itu adalah IP address kita. Oke. Nah, kemudian IP address ini selalu punya pasangan. Pasangannya adalah subnet mask. Subnet mask. Subnet mask juga sama, terdiri dari 32 bit data yang dibagi menjadi 4 segmen, masing-masing 8 bit juga. Isi aslinya adalah bilangan biner, nanti kita konversi menjadi bilangan desimal. Kenapa subnet mask penting? Subnet mask penting karena nanti sama jaringan digunakan untuk menentukan network jaringan atau cakupan jaringan. Ya, makanya ini nyambung sebenarnya ke bahasan mengenai LAN tadi. Sejauh mana kita bisa sebut LAN kalau dia masih di network atau jaringan yang sama. Ya, jadi tapi mungkin yang perlu kita tahu bareng ini dulu. Jadi setiap IP address itu pasti ada subnet masknya. Subnet masknya sama, terdiri dari 32 bit data yang terbagi menjadi 4 segmen, masing-masing segmen ada 8 bit data. Oke. Nah dulu ya, sebentar saya cari tahu dulu. Oke. Nah, di dalam IP versi 4, IP address itu di dalam satu jaringan itu terdiri dari 3 jenis address. Yang pertama adalah host address, yang kedua network address, yang ketiga adalah broadcast address. Nah, ini sebagai gambaran dulu ya. Misalnya tadi Amanda jaringannya 192.168.10.10.
1.6.1.1 misalnya ya. Nah, ini sebenarnya punya batasan ya. Yang disebut sebagai jaringan di sini adalah 192.168.101. Ini adalah jaringannya ya. Jaringan ini terdiri dari 256 komputer atau IP. Ya. Kenapa? Karena kan tadi ada 4 segmen. Ada 4 segmen terakhir tuh. Ada 8 bit data di segmen keempat. Itu adalah 0000 paling kecil atau 1111 1111 paling besar. 0000 ini kalau dikonversi menjadi desimal jadinya 0. 111 ini kalau dikonversi menjadi desimal jadinya 255. Kalau kita hitung dari 0 sampai 255 itu jumlahnya adalah 256. Ya, jadi di jaringan 192.168.101 ini sebenarnya terdiri atau memiliki 256 slot IP address dari 0, 1, 2 sampai 255. Ya. Nah, dari slot jaringan 0 sampai 255 ini ada 2 alamat yang kita nggak boleh pakai, yaitu alamat pertama dan alamat terakhir. Kenapa? Karena alamat pertama ini kita sebut sebagai network address. Network address itu kalau kita bayangkan dalam sebuah perumahan, network address ini adalah satpam komplek kita, ya. Jadi penjaga di depan klaster perumahan kita, ya, itu ada satpamnya. Atau kalau kita mau membayangkan sebuah sekolah, maka IP address 0 yang pertama ini adalah gerbang sekolah yang dijaga oleh Pak Satpam. Ya, jadi pintu masuknya, gitu ya. Itu adalah IP address yang ke-0 atau yang pertama di dalam jaringan tersebut. Nah, itu kita sebut sebagai network address. Kemudian ada yang namanya broadcast address, itu adalah IP address terakhir, ya, IP address terakhir dari jaringan tersebut, ya. Dalam hal ini kalau kayak gini, berarti IP address terakhirnya adalah 255. Maka itu juga nggak boleh dipakai karena itu adalah broadcast address. Kalau kita analogikan ke dalam perumahan atau sekolah tadi, maka broadcast address ini kita bisa asumsikan sebagai musola atau masjid atau speaker yang ada di perumahan atau di sekolah, di mana fungsinya adalah untuk membroadcast informasi yang ada di perumahan atau di sekolah tersebut. Ya, misalnya halo-halo gitu. Pengumuman hari ini ada yang meninggal dunia misalnya. Sehingga nanti satu komplek perumahan atau satu sekolah itu bisa mendengar informasi tersebut. Nah, itu adalah broadcast address. Nah, di dalam jaringan itu selalu ada network dan broadcast address. Yang ini keduanya adalah nggak bisa dipakai. Network address tadi adalah address pertama, broadcast address itu adalah address terakhir. Sisanya berarti dari dari IP address 1 sampai 254 itu kita sebut sebagai host address. Nah, ini adalah alamat IP yang bisa atau boleh dipakai. Tuh. Mana? Bingung? Kayak tadi di Amanda 192.168.101.1. Nah, berarti itu adalah host address. Karena 1. Ya, Amanda kalau misalnya iseng mau diganti IP address-nya 192.168.101.0 itu pasti nggak bisa. Atau 255 itu pasti nggak bisa connect jaringan. Karena itu sudah di-ban, udah nggak boleh dipakai. Yang boleh dipakai hanyalah host address, yaitu selain IP pertama dan IP terakhir.
Itu IP address. Nah, ini tadi contohnya ya yang kita sudah praktekkan tadi. Ya. Di sini IP address saya misalnya di sini 172.16.077. Subnet masknya 255.255.00. Gateway-nya 172.16.0.6 dan seterusnya. Ya, yang di sini yang penting adalah dua informasi, IP address sama subnet mask. Oke, ini kayaknya nggak usah ya, nanti pusing. Oke, ini aja jenis-jenis IP address. Oke, nah setelah kita mengetahui apa itu IP address tadi, kita perlu tahu juga jenis-jenis IP address. IP address itu ada yang namanya IP public, ada yang IP private, dan ada yang namanya IP khusus. Oh iya, saya spill lagi, kelewatan tadi. Jadi IP address itu kan tadi terdiri dari 4 segmen, ya kan? 4 segmen terdiri dari 32 bit, 4 segmen. Jadi IP address pertama itu adalah 0.0.0.0. IP address terakhir itu adalah 255.255.255.255. Jumlahnya berapa ini? Jumlahnya banyak ya, yaitu berapa nih? 2 dikali 4. Nah, itu berapa? Banyak ya. Jadi jumlah IP address itu banyak sekali. Jadi diawali dari 0, 0, 0, 0 dan 25, 255, 255, 255, 255. Ya. Akan tetapi dari kesemua range IP address ini bisa dibagi menjadi IP public, IP private, dan IP khusus. Apa itu? Nah, kita bahas satu-satu. IP public adalah IP address yang dapat diakses di jaringan internet, ya. Jadi tidak semua IP address itu bisa langsung terkoneksi ke internet, ya. Ada yang hanya bisa diakses di lokal area tertentu, ada yang bisa terkoneksi ke internet. IP address yang bisa terkoneksi ke internet itu kita sebut sebagai IP public, atau kita sebut juga sebagai globally routable unique IP address. Nah, intinya IP address ini bisa diakses secara langsung lewat internet lah. Nah, ini makanya nomor 3, ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat tadi bisa langsung diakses melalui jaringan internet itu juga. Nah, IP address yang public ini tidak bisa kita set sendiri ya. Ini sudah ada alokasinya dari organisasi dunia, yaitu APNIC atau IDNIC ya. Nah, APNIC ini punya perwakilan di setiap negara ya. Kemudian di setiap negara itu membagi IP public ini ke ISP atau Internet Service Provider untuk diperjualbelikan atau bisa digunakan di negara tersebut. Misalnya kalau ISP di Indonesia tuh ya kayak Telkom atau di Indosat itu tuh punya ISP masing-masing. Mereka punya alokasi IP public tertentu yang bisa diperjualbelikan di Indonesia. Ya, jadi tidak semua IP public itu bisa dipakai. Contoh IP public itu seperti apa? Teman-teman bisa misalnya kita lihat Command Prompt. Mana ya? Kita coba kita ping google.com.
Nah, ini kita dapat IP 142.251.154.119. Jadi sebenarnya www.google.com ini mereka kan komputer juga, komputer server. Nah, komputer server ini punya IP address juga. IP address-nya berapa yang di bawah ini? 142.251.154.119. Nah, ini sebenarnya adalah IP public. Kenapa? Karena saya bisa langsung connect ke sini. Ya. Ini teman-teman kalau mau akses lewat browser, misalnya mau akses Google, tidak harus ketik www.google.com, teman-teman juga bisa ketik ini alamat IP-nya 142.251.154.119. Itu sama aja, ya. Akan tetapi agar mempermudah penamaan tersebut, maka si IP address ini punya nama lain atau alias, ya, yaitu www.google.com. Itu nanti ada di pembahasan mengenai DNS atau Domain Name System. Jadi panjang ceritanya ya. Jadi intinya IP public di sini adalah IP address yang bisa langsung terkoneksi ke internet. Ya. Jadi tidak semua IP itu langsung bisa terkoneksi ke internet ya. Jadi ada yang bisa langsung, ada yang lewat perantara. Nah, IP public ini yang bisa langsung. Sebentar ya. Punya duit nggak? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi IP public. Yang kedua ada IP private, yaitu IP yang diperuntukkan untuk jaringan lokal. Ya, misalnya Amanda tadi dapat 192.168, itu IP private. Ya, IP private yang digunakan untuk jaringan lokal di sekolahnya Amanda. Kayak saya tadi dapat 172.16 sekian. Itu namanya juga IP private yang hanya bisa digunakan di lingkup saya aja. Kalau saya mau connect ke IP-nya Amanda 192.168 itu nggak akan bisa. Ya, itu nggak akan bisa. Nah, gimana caranya biar di IP private ini bisa saling terkoneksi dengan IP private yang lainnya? Maka kita nanti bisa pakai IP public. Ya, jadi di sini ada IP lokal, di sini IP lokal. Ini nggak bisa langsung begini, ini nggak bisa. Ya, jadi ini harus connect ke IP public tertentu, ini connect ke IP public tertentu. IP public ini nanti connect, barulah ini bisa connect ke sini. Gitu. Ya, jadi IP private itu hanya untuk kebutuhan lokal saja, tidak bisa langsung terkoneksi ke internet. Oke, nah, nih poin nomor 3. Biasanya jaringan lokal menggunakan IP private, kemudian untuk terkoneksi dengan internet dihubungkan dengan sebuah device namanya router untuk bisa mengakses jaringan internet. Ya, router tadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, bentuknya bisa bentuk device, bisa komputer atau bisa access point. Ya, dia tergantung. Atau misalnya kita lagi ini tethering handphone, ya. Kan aslinya komputer kita, laptop kita tuh nggak punya internet kan. Kemudian kita connect lah ke sebuah handphone lewat tethering. Ya, maka handphone kita ini fungsinya sebagai router yang menghubungkan IP private di komputer kita dengan internet. Ya, jadi begitu. Atau Pak Gius misalnya pakai Starlink kan, itu kan connect juga WiFi-nya kan. Jadi Pak Gius akan mendapatkan IP private yang sudah dihubungkan ke IP publiknya Starlink. Jadi tidak langsung IP address itu bisa langsung connect ke internet, itu enggak ya. Jadi mereka punya IP private yang kemudian harus dijembatani ke IP public baru ke internet. Jadi 2 tahap. Kemudian yang ketiga ada IP khusus. IP khusus adalah IP yang tidak bisa dipakai, ya, karena sudah didesain untuk tujuan tertentu. Misalnya IP
address 0000 itu nggak bisa dipakai. 127.001 itu nggak bisa dipakai. 255, 255, 255, 255 itu nggak bisa dipakai, dan seterusnya. Ini ada list IP address yang nggak bisa dipakai. Gitu. Nah, ini kira-kira gambarannya tadi ya, bagaimana sih kok komputer kita bisa terkoneksi ke internet? Ya, ini kira-kira penjelasannya seperti ini. Jadi pada awalnya setiap komputer ini terhubung, ini exclude ya. Setiap komputer ini terhubung di lokal masing-masing. Katakanlah ini ada di sekolahnya Amanda. Ini sekolahnya Amanda. Ya, ini tadi pakai topologi apa? Kalau dia pakai switch di sini, berarti topologi star ya. Ya, dia dapat IP 192.168.11.12.13. Ketiga komputer ini saling terhubung di jaringan private Amanda. Oke. Kemudian di tempatnya Siti Wulandari di sekolahnya. Nah, ini punya IP private juga ya, yaitu 172.16.01 sampai 07. Ini kesemuanya saling terhubung di private-nya Siti Wulandari. Begitu juga di Pak Gius. Pak Gius punya IP private di sini, nih jaringan private di sini. 10.001 sampai 0010. Ini Pak Gius. Nah, dari sekolahnya Amanda, ini ceritanya mau ngirim email ke tempatnya Siti melalui Gmail, misalnya pakai Gmail. Apakah bisa langsung? Nggak bisa. Kenapa? Karena private ke private itu nggak bisa langsung. Mereka harus ke public dulu. Maka si Amanda ini harus terkoneksi ke IP public melalui ISP atau Internet Service Provider. Katakanlah di tempatnya Amanda pakai IndiHome misalnya. Kemudian di tempatnya Siti ini dia pakai Fibernet misalnya. Tempatnya Pak Gius ini pakai Starlink misalnya. Nah, Starlink itu aja di sini Pak. Ini Starlink, ini IndiHome, ini Fibernet misalnya. Ya. Nah, di IndiHome, di Starlink maupun di Fibernet ini mereka punya IP public. Ya, sehingga mereka bisa langsung berkomunikasi. Nah, mereka berkomunikasi ini yang kita sebut sebagai internet, jaringan internet. Nah, karena tempatnya Amanda terkoneksi ke IP publiknya IndiHome, kemudian tempatnya Siti Wulandari terkoneksi dengan IP publiknya Fibernet, IndiHome dan Fibernetnya juga terhubung, maka sekarang IP private di tempatnya Amanda bisa mengakses IP private di tempatnya Siti. Atau bisa berkomunikasi lah, bukan mengakses. Kalau mengakses terlalu terbuka, bisa berkomunikasi lah. Contohnya bisa ngirim email. Jadi prosesnya seperti itu. Ya. Nah, IP private itu ada batasan-batasannya ya. Jadi IP private yang bisa dipakai itu antara lain adalah 192.168. Nah, ini bisa dipakai. Belakangnya bebas berapa? Atau 172.16. Belakangnya bebas. Ini yang bisa dipakai untuk jaringan private atau jaringan LAN. Atau 10.10 belakangnya bebas. Ini juga bisa. Selain itu bisa tapi nggak lazim. Ya, bisa tapi nggak lazim. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kita hubungin ke komputer sama komputer lain pakai AnyDesk, itu tuh berarti masuknya IP public ya Pak? Atau Ya. beda lagi? Oke, jadi mau connect lewat AnyDesk ya. Nah, biasanya di AnyDesk itu komputer kita sama komputer lawan itu juga sudah terkoneksi ke IP public. Sebentar ya, sebentar.
Oke, sorry Amanda ya. Jadi kalau AnyDesk kan intinya untuk kita remote komputer lain gitu kan. Oke, Amanda ada. Itu sih saya. Oke. Jadi kalau kita tadi kan pertanyaannya apakah kita kalau pakai AnyDesk itu gimana gitu kan. Jadi AnyDesk itu sebenarnya fungsinya sama kayak kita remote ya, meremote komputer lain gitu kan. Nah, itu ada dua skema Amanda. Kalau Amanda pakai AnyDesk itu biasanya komputer kita ke server AnyDesk ya, itu sudah dikasih kayak identitas lah. Makanya kita ngetik itu kan, angka-angka di depan itu kan. Nah, begitu juga komputer yang ingin kita remote atau kita target, itu dia juga sudah dikasih identitas tuh sama AnyDesk-nya. Ya makanya kalau kita mau pakai AnyDesk kan di komputer kita dan komputer tujuan itu sudah harus terinstall AnyDesk-nya. Ya. Tujuannya adalah ngasih identitas. Nah, kalau kita pakai AnyDesk itu yang terjadi adalah dari IP private kita itu kita kemudian lewat internet sama AnyDesk di IP public, dari IP public nanti dia akan mengenali komputer tujuan kita melalui kode-kode yang dikasih AnyDesk baru ke IP private di seberangnya ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, tapi ada juga proses remote itu yang langsung namanya. Jadi misalnya kita menggunakan remote desktop connection ya. Nah, itu ada istilahnya itu VPN, virtual private network ya. Jadi di komputer kita, di komputer jaringan kita itu harus bikin semacam terowongan khusus gitu ya, terowongan khusus yang kita minjem dari IP public. Ya. Jadi kalau kita nanti pakai yang selain AnyDesk, misalnya remote desktop tadi atau VNC dan lain-lain, itu nanti kita yang kita ketik ya alamat IP private tujuan kita. Gitu. Jadi bukan lagi kode-kode kayak di AnyDesk. Kalau kita pakai AnyDesk itu kan dia punya service sendiri ya, jadi dia lebih gampang sebenarnya. Tapi kita juga bisa remote itu menggunakan aplikasi lain, misalnya tadi VPN, remote desktop, VNC gitu. Itu sifatnya kita kayak misalnya membuat sebuah jaringan LAN tapi besar lewat internet gitu. Jadi ada jaringan konsep seakan-akan tapi perlakuannya tuh kayak jaringan lokal, jaringan LAN. Nah, kalau AnyDesk beda, dia connect. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Yang lain ada pertanyaan? Oke. Saya coba lihat. Oke, mungkin satu lagi ya, IP address class. Ini saya sekilas aja. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa IP address itu kan dari 000 sampai 255, 255, 255 ya kan. Nah, dari banyak IP address ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa kelas ya. Namanya adalah kelas A, B, C, D, dan E. Masing-masing kelas itu punya range masing-masing, yaitu kelas A 000 sampai 127, 255 dan seterusnya. Kelas B itu 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223 dan seterusnya. Ya, dari ketiga kelas ini, dari kelima kelas A, B, C, D, dan E ini, yang kita pakai adalah kelas A, B, dan C. Ya, kelas D dan E ini digunakan untuk penelitian lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi tidak untuk umum. Yang digunakan untuk umum adalah kelas A, B, dan C. Ya, kapan kita menggunakan kelas A, B, dan C ini tergantung skala area cakupannya ya. A itu satu network itu isinya adalah 16 juta komputer ya. Jadi 16 juta komputer itu langsung bisa terkoneksi di situ.
Si B itu maksimalnya 1 juta sekian, sedangkan si C itu satu network bisa 65.536 ya. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Misalnya tadi IP saya 172.16 sekian, berarti dia masuk di kelas B. Ya. Kalau Amanda tadi 192.168, berarti dia masuknya di kelas C. Itu kira-kira begitu. Penjelasan lebih detailnya saya ingin menjelaskan, cuman aku takut takut terlalu jauh ya, ntar malah bingung. Ya. Nanti kalau penasaran nanti dibaca aja. Itu aja. Ini selanjutnya ini terlalu detail ya, ini cocoknya untuk materinya teknik informatika atau sistem informasi atau komputer dan jaringan. Oke, udah itu aja. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya summary ya kira-kira materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama tadi adalah mengenai topologi jaringan ya. Topologi jaringan adalah bagaimana kita menyusun komputer-komputer itu di dalam sebuah jaringan ya. Ada 4 topologi jaringan dasar. Yang pertama adalah bus, ring, star, dan mesh ya. Tapi dari keempat topologi ini yang sering dipakai hari ini adalah topologi star. Cirinya topologi star apa? Dia ada hub atau switch yang menjadi pusat dari semua jaringan di tempat tersebut. Kemudian di jaringan itu juga kita bagi menjadi PAN, LAN, MAN, dan WAN, dan internet ya. Itu menurut cakupan areanya. Nah, kemudian setiap device yang terkoneksi di dalam jaringan itu harus memiliki identitas. Ya. Identitas itu seperti nama kalau di kita ya. Nah, kalau di komputer itu kita sebutnya sebagai IP address. IP address yang kita pakai sekarang versi 4 ya. Walaupun sudah ada versi 6, tapi kebanyakan masih versi 4. IP address versi 4 terdiri dari 32 bit data dibagi menjadi 4 segmen. Masing-masing segmen ada 8 bit data ya, yang kemudian dikonversi menjadi bentuk desimal. Ya. Untuk mengetahui IP address kita apa, teman-teman bisa lihat di network configuration di komputer masing-masing, atau kalau lewat command prompt bisa menggunakan perintah IP config. Ya. Setiap device di dalam jaringan wajib ya hukumnya memiliki IP address untuk bisa terkoneksi ke internet. Nah, teman-teman juga jangan lupa tambahan bahwa untuk IP address itu kan masih susah untuk diingat ya, karena berbentuk angka-angka. Untuk mempermudah mengingat, ada teknologi lagi namanya domain name system, yaitu mengubah IP address menjadi sebuah nama unik. Misalnya tadi 142 sekian, kita ubah namanya menjadi apa biar gampang diingat, jadi www.google.com. Jadi teman-teman kalau mau akses google.com atau IP-nya itu sebenarnya sama aja. Oke, ada pertanyaan? Itu aja mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta teman-teman untuk open cam sebentar untuk absen. Bu Wulandari, Bu Siti Wulandari, bisa open cam sebentar. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Di Amel dari tadi dipanggil ternyata ada. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di diskusi atau lewat grup WA ya yang sudah ada. Sampai ketemu di web ketiga. Dan tugasnya jangan lupa di submit. Yang kemarin sudah mengumpulkan tugas mungkin belum maksimal, bisa direvisi. Oke, terima kasih atas hari jumpa.